Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nailul Fauzah, NIM 2301204 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gravitasi. Nah, pada materi gravitasi ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada hukum-hukum Kepler, yang kedua yaitu hukum gravitasi Newton, yang ketiga pengukuran konstanta gravitasi universal, yang keempat massa gravitasi dan massa inersial, yang kelima lepas dari bumi, yang keenam energi potensial, energi total, dan orbit, yang terakhir yaitu medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu gravitasi? Pengertian gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar partikel di alam semesta. Untuk bumi itu, gaya gravitasinya berada di pusat bumi. Nah, contohnya ketika terjadi hujan, maka air hujan itu akan jatuh ke tanah. Kemudian ketika suatu benda dilempar ke atas, maka benda itu akan kembali lagi. Sekarang mari kita buktikan apakah hal tersebut benar. Ini adalah sebuah benda. Ketika benda ini dilempar ke atas, maka akan jatuh ke bawah. Jatuh. Nah, tanpa adanya gravitasi, maka semua benda itu akan melayang-layang seperti astronot di luar angkasa. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum-hukum Kepler. Sebuah model alam semesta dikenalkan oleh Ptolemeus sekitar 140 Masehi, di mana beliau menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Sedangkan pada tahun 1543 Masehi, model ini diganti oleh Copernicus dan Kepler, di mana Copernicus dan Kepler menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda langit. Hal tersebut menimbulkan teori geosentrik dan heliosentrik, di mana teori geosentrik itu yang dikemukakan oleh Ptolemeus dan teori heliosentrik itu dikemukakan oleh Copernicus dan Kepler. Pada hukum 1 Kepler itu menjelaskan matahari sebagai pusat peredaran benda langit itu lintasannya itu bagaimana, kan menimbulkan tanda tanya. Jadi hukum 1 Kepler itu menyatakan bahwa semua planet berputar mengelilingi matahari dengan lintasan yang berbentuk elips, dengan matahari berada di salah satu titik apinya. Jadi misalkan ini adalah sebuah elips. Nah, kemudian ini adalah sebuah matahari. Nah, untuk titik apinya itu berada di tengah. Jadi semua planet-planet, anggap ini adalah planet, jadi mengitari matahari itu dalam bentuk elips, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti itu ada titik di mana si planet itu jauh dengan matahari, dan ada di mana titik planet itu dekat dengan matahari. Kemudian masuklah hukum kedua Kepler. Untuk hukum kedua Kepler sendiri itu menyatakan bahwa garis hubung matahari dan planet dalam waktu yang sama akan menyapu luasan yang sama juga. Tadi yang dasarnya elips, ini adalah matahari. Jadi planet itu akan mengalami titik terdekat dan terjauh dari matahari. Untuk titik terdekat planet dengan matahari itu dinamakan perihelium, dan titik terjauhnya itu dinamakan aphelium. Sekarang kita membahas hukum kedua Kepler, yaitu di mana ini adalah titik yang pertama. Jaraknya dari sini ke sini. Ini adalah titik kedua, jaraknya dari sini ke sini. Mereka
berdua ini luasnya itu sama. Nah, menggambarkan menyatakan bahwa luas yang sama dalam waktu yang sama. Meskipun kita lihat di sini jarak dari sini ke sini itu lebih jauh daripada dari sini ke sini. Tetapi dalam hukum 2 Kepler itu menyatakan waktu yang ditempuh mereka itu sama. Jadi di sini menggunakan konsep GLBB, di mana ketika kecepatannya itu cepat, maka jarak yang ditempuh itu lebih jauh, dan ketika kecepatannya itu pelan, maka jarak yang ditempuh juga akan lebih pendek. Nah, dari situ kita mendapat kesimpulan bahwa ketika berada di dekat dengan matahari itu planet itu melakukan gerakan yang sangat cepat ketika berada di dekat matahari, dan ketika berada jauh dengan matahari maka akan bergerak melambat. Oke, sekarang kita beralih ke hukum ketiga Newton. Berbeda dengan hukum pertama dan hukum kedua yang membahas tentang teori, hukum ketiga Newton ini membahas tentang perhitungan, di mana berlaku R pangkat 3 per T kuadrat itu sama dengan konstan. R adalah jarak dari planet ke bumi. Karena R-nya itu konstan, maka dianggap sebagai lingkaran, bukan elips lagi. Untuk di dalam perhitungan itu tidak apa-apa, R itu dianggap konstan, dan T adalah periode revolusi planet. Lalu waktu planet sekali putar dalam satuan second. Maka bisa dihitung R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. Ini kita misalkan R1 itu bumi misalkan, terus yang kedua itu Jupiter. Nah, pada R1 itu jarak bumi ke matahari pangkat 3 dibagi revolusi bumi mengelilingi matahari pangkat 2, dan akan sama hasilnya dengan jarak Jupiter mengelilingi jarak Jupiter ke matahari pangkat 3 dibagi dengan revolusi Jupiter mengelilingi matahari pangkat 2. Misalkan dari Jupiter ini belum diketahui nih, maka kita bisa mengetahuinya lewat persamaan tersebut. Misalkan si periode si Jupiternya itu belum diketahui, maka kita bisa mengetahui berapa periode Jupiter tersebut melalui rumus yang tadi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu hukum gravitasi Newton. Sebelumnya kita sudah singgung sedikit di awal tentang gravitasi. Nah, cerita dari gravitasi ini yang terkenal adalah ketika Newton sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian Newton itu kejatuhan apel. Nah, dari situ Newton berpikir kalau misalkan kenapa apel itu bisa jatuh, sedangkan bintang itu tidak bisa jatuh. Yang membedakan, yang terlihat jelas dari kedua fenomena tersebut yaitu jarak antara apel dengan bumi itu dekat, sedangkan jarak antara bintang dengan bumi itu jauh. Maka gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh jaraknya. Dari sini Newton menyimpulkan kalau gaya gravitasi kedua buah benda berbanding terbalik dengan jarak antar kedua benda tersebut kuadrat. F sama dengan 1 per R kuadrat. Nah, selain dipengaruhi oleh jaraknya, gravitasi juga dipengaruhi oleh masanya, di mana F sama dengan M1 dikali M2. Bisa menyimpulkan kalau gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan yang namanya massa antara benda yang bermassa. Jadi gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jaraknya dan berbanding lurus dengan massanya. Maka didapatkan rumus Fg sebanding dengan M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, untuk menghasilkan sebandingnya itu tersebut bisa menjadi sama dengan, maka kita membutuhkan konstanta. Jadi rumus dari F adalah G dikali M1 dikali M2
per R kuadrat. Untuk yang selanjutnya yaitu pengukuran konstanta gravitasi universal. Konstanta gravitasi disimbolkan dengan huruf G besar atau G kapital yang merupakan sebuah konstanta fundamental yang mempunyai nilai yang sama untuk semua pasangan partikel. Pengukuran nilai konstanta gravitasi ini dilakukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Henry Cavendish pada tahun 1790. Eksperimennya dikenal dengan nama Cavendish-Thorson balance yang memiliki ketelitian sebesar 99% dan diperoleh hasil sebesar 6,67 dikali 10 pangkat 11 satunya nm kuadrat per kilogram kuadrat. Percobaan yang dilakukan Cavendish ini menggunakan sebuah neraca yang disebut neraca Cavendish. Neraca tersebut bisa mengukur besar gaya putar yang diadakan pada lengan gayanya. Alat yang dipakai Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi ini merupakan alat yang dirancang oleh John Michell, tetapi beliau tersebut meninggal sebelum alatnya itu dicoba. Kemudian yang keempat itu ada massa gravitasi dan massa inersia. Sebelum beberapa kali disinggung tentang gravitasi, tapi tetap saya akan mengulangnya. Massa gravitasi adalah massa suatu benda yang dihitung berdasarkan respon benda tersebut terhadap gaya gravitasi saja. Definisi massa gravitasi mungkin terdengar mirip dengan mengukur berat, namun keduanya itu tidak sama. Massa gravitasi diukur menggunakan keseimbangan sejati yang membandingkan massa yang diketahui dengan massa yang kita ukur, di mana massa gravitasi itu tercantum dalam rumusnya F sama dengan G itu konstanta gravitasi dikali ME massa dari gravitasi kali mg per RE kuadrat. Nah, RE kuadrat itu jaraknya. Masih juga ada massa inersia. Nah, untuk massa gravitasi kan sudah kita singgung beberapa kali. Nah, untuk massa inersia sendiri itu apa? Inersianya sendiri adalah sifat fisik yang membuat benda tetap diam dan tidak berubah, atau bisa dibilang kemalasan suatu benda. Tanpa adanya gaya ekstra yang bekerja pada cangkir yang diletakkan di atas meja, cangkir tersebut akan tetap diam selamanya. Si cangkir tidak bisa begitu saja berdiri dan menjauh atau mendorong dirinya sendiri hingga terjatuh dari tepi meja. Konsep massa inersia didasarkan pada gagasan bahwa semua benda bermassa punya ketahanan bawaan terhadap perubahan gerak. Apa itu massa inersia? Massa inersia adalah sifat massa yang menentukan ketahanan suatu benda terhadap perubahan gerak akibat gaya luar. Benda yang diam akan bergerak jika diberikan gaya yang cukup. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dapat mengalami perubahan kecepatan atau arah akibat gaya luar. Nah, untuk massa inersia sendiri itu dirumuskan dengan M, yaitu massa inersia, sama dengan F neto gayanya per A. Di antara massa gravitasi dan massa inersia itu terdapat hubungan yang dasar. Kesetaraan massa inersia dan gravitasi berarti adanya hubungan yang dasar. Jika massa inersia dan massa gravitasi suatu benda diukur dalam keadaan diam, keduanya akan sama. Jika benda yang sama bergerak meski dengan kecepatan yang sangat tinggi, kedua pengukurannya akan tetap sama. Massa suatu benda tidak akan berubah seiring percepatannya, atau jika laboratorium tempat kita berada mengalami percepatan. Yang kelima yaitu lepas dari bumi. Nah, dalam ilmu fisika, kecepatan lepas atau escape velocity adalah kecepatan ketika energi kinetis dan energi potensial gravitasi suatu objek adalah 0. Inilah kecepatan yang dibutuhkan untuk terlepas dari medan gravitasi tanpa dorongan lebih lanjut.
Nah, untuk benda bulat simetris kecepatan lepasnya itu dihitung menggunakan rumus Fe sama dengan akar dari 2Gm per R, di mana G adalah konstanta gravitasi universal yang tadi dijelaskan, besarnya itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 m kuadrat m pangkat 3 per kilogram. Terus M adalah massa planet, bintang atau benda yang lainnya, dan R adalah jarak dari pusat gravitasi. Dalam persamaan ini, friksi atmosfer atau gaya hambat tidak ikut dihitung. Sebuah roket yang bergerak keluar dari lubang gravitasi tidak perlu mencapai kecepatan lepas untuk melakukannya, tetapi mampu mencapai hasil yang sama dengan kecepatan berjalan kaki menggunakan mode dorongan yang cocok dan bahan bakar yang cukup. Kecepatan lepas hanya berlaku pada lintasan balistik. Nah, untuk munculnya rumus Fe sama dengan akar dari 2Gm per R itu tidak semata-mata muncul karena hal tersebut pasti ada solusinya, yaitu baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dalam penjelasan atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.